Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya, teman-teman semua? Hari ini kita akan membahas tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit, terutama pada pelayanan farmasi klinik di pengelolaan pelayanan resep. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit terbagi menjadi dua, ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Selain itu, ada pelayanan farmasi klinik. Pada pelayanan farmasi klinik, ada banyak sekali kegiatan di situ. Pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat atau PTO, monitoring efek samping obat atau MESO, evaluasi penggunaan obat atau EPO, dispensing sediaan steril, pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD, dan ada juga pelayanan kefarmasian di rumah atau home care. Kita ke pengkajian dan pelayanan resep. Pengkajian dan pelayanan resep merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam penyiapan obat yang meliputi penerimaan, pengkajian resep, pemeriksaan ketersediaan produk, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Selain itu ada kegiatan telaah obat dan penyerahan disertai pemberian informasi. Tujuan dari pengkajian resep adalah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat sebelum obat disiapkan. Sedangkan tujuan dari pelayanan resep adalah untuk memastikan pasien mendapatkan obat yang tepat dan bermutu. Pelaksana dari pengkajian dan pelayanan resep di sini adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Persiapan apa saja yang harus kita lakukan dalam kegiatan pengkajian dan pelayanan resep ini? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus sudah punya standar prosedur operasional, ya. SPO-nya harus sudah jelas. Kemudian kita harus sudah memiliki sarana dan fasilitas untuk mengerjakan pengkajian dan pelayanan resep. Lembar resep atau modul peresepan dalam sistem informasi, daftar tilik atau daftar checklist pengkajian resep, timbangan, kalkulator, alat tulis, sumber informasi obat, misal bisa digunakan MIMS, ISO, DIH, ataupun bisa juga kalau ada bisa kita gunakan software informasi obat. Selain itu bisa diperlukan juga komputer, diperlukan juga mortir dan stamper. Ini adalah contoh formulir resep atau lembar resep. Bisa jadi di tiap instansi atau rumah sakit berbeda-beda ya format resepnya. Ya. Yang pasti di dalam suatu resep harus tercantum semua kelengkapan administratif ya dari nama instansi, alamat, tanggal, tanda R pada setiap sediaan yang dicantumkan dalam resep, jumlah sediaan, dosis, aturan pakai, ya, frekuensi dosis, rute pemberian, nama lengkap pasien, nomor rekam medik, tanggal lahir, umur, berat badan, nama dokter, tanda tangan dokter, seperti itu ya. Itu adalah beberapa kelengkapan resep. Formulir lain yang harus kita siapkan yaitu ini contoh daftar tilik atau
daftar checklist ya dalam pengkajian resep. Jadi di sini nanti kita akan men-screening ya, mengkaji kelengkapan dari resep itu sendiri. Jadi nanti kita checklist, waktu kita melihat dari aspek administratif, farmasetik, klinik ya, apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, kita checklist di kolom ya. Jika belum, kita checklist di kolom tidak. Dan jangan lupa kita mencantumkan nama dan tanda tangan yang pelaksana penelaah atau pengkajian resep. Urutan pelaksanaan pengkajian resep yang pertama, resep diterima di bagian farmasi. Kemudian kita mulai melakukan screening, ya. Kita mulai melakukan pengkajian resep, yaitu dengan memeriksa kelengkapan administratif. Kelengkapan administratif itu apa saja? Meliputi identitas pasien, yaitu nama, nomor, rekam medik, usia atau tempat tanggal lahir. Berat badan pasien, tinggi badan, jaminan, ya, umum atau asuransi atau BPJS, ruang rawatnya di mana jika pasien merupakan pasien rawat inap, tanggal penulisan resep, nama dokter dan tanda tangan dokter. Kemudian kita melihat juga pada aspek farmasetik, kita kaji, kita lihat nama obatnya, bentuk, kekuatan sediaan atau dosisnya, jumlah obat, stabilitas dan inkompatibilitasnya, aturan dan cara penggunaan. Kita kaji dari aspek klinisnya, kita lihat dari segi ketepatan indikasi, obat, dosis dan waktu, duplikasi pengobatan, alergi, reaksi obat tidak dikehendaki, kontraindikasi, dan interaksi obat. Kemudian, selain 3 aspek tadi, kita juga melihat aspek dari regulasi rumah sakit. Misal, di rumah sakit itu ada aturan tentang penggunaan antibiotik, ya, sudah sesuai dengan kebijakan rumah sakit atau belum, ya. Kita lakukan checklist ya di formulir daftar tilik. Setelah selesai melakukan dokumentasi pada daftar tilik, kemudian kita informasikan dan minta persetujuan tentang harga resep pada pasien yang non-jaminan atau pasien umum. Kemudian kita buat laporan terhadap hasil pengkajian resep kita tadi, ya, apa yang tidak sesuai. Kemudian kita buat setiap bulannya laporan terhadap pelaksanaan pengkajian resep. Setelah kita selesai melakukan pengkajian resep, kita masuk ke tahap pelaksanaan pelayanan resep. Jika pada pengkajian resep telah sesuai, langkah selanjutnya adalah melakukan penyiapan obat. Kemudian melakukan peracikan obat, dilakukan pemeriksaan kembali, kemudian baru dilakukan penyerahan obat kepada pasien. Tahap penyiapan obat. Yang pertama dilakukan adalah hitung kebutuhan jumlah obat sesuai yang tertulis pada resep. Kemudian ambil obat yang dibutuhkan. Saat mengambil obat, harus diperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa, dan keadaan fisik obat pada rak penyimpanan. Walaupun biasanya tetap ada kontrol ya tentang kadaluarsa, tapi akan lebih baik jika saat kita mengambil kita melakukan cek lagi ya terhadap tanggal kadaluarsa. Kemudian kita lakukan double check lagi untuk kebenaran identitas obat yang diracik. Tahap peracikan obat. Melakukan peracikan obat jika di resep tertulis terdapat obat racikan. Setelah melakukan peracikan obat, tuliskan etiket obat. Untuk pasien rawat jalan, tuliskan nama lengkap pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, nama obat, aturan pakai, instruksi khusus jika ada, tanggal kadaluarsa obat, dan tanggal penyiapan obat. Untuk rawat inap, pada etiket
Di kantong obat, tuliskan nama lengkap pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, instruksi khusus jika ada, dan tuliskan tanggal penyiapan obat. Tahap pemeriksaan kembali. Pada tahap ini, kita memastikan lagi obat yang telah disiapkan. Apakah sudah sesuai dengan resep atau belum? Ketepatan yang kita lihat yaitu tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat rute, tepat waktu pemberian. Tahap penyerahan obat. Saat penyerahan obat, lakukan pemberian informasi obat terkait nama obat, kegunaan atau indikasi, aturan pakai, efek terapi dan efek samping, dan juga informasikan cara penyimpanan obat. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan suara yang jelas. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengkajian dan pelayanan resep dilakukan secara berkala setiap 3 bulan. Evaluasi jumlah penyampaian konfirmasi dan rekomendasi kepada penulis resep digunakan sebagai acuan dalam kajian sistem manajemen dan penggunaan obat tahunan. Kemudian kita sedikit bahas ya pelayanan farmasi klinik yang lain. Penelusuran riwayat penggunaan obat. Pada kegiatan ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan oleh pasien, baik resep maupun non-resep, yang pernah atau sedang digunakan oleh pasien. Bagaimana cara melakukan kegiatan ini, kegiatan penelusuran ini? Yaitu dengan cara bisa dilakukan dengan wawancara, ya, wawancara langsung kepada pasien maupun bisa juga dengan keluarga pasien. Bisa juga dengan kita melihat daftar obat di rekam medis pada admisi sebelumnya. Bisa juga kita lihat dengan data pengambilan obat dari instalasi farmasi, dan bisa kita lihat juga dari obat yang dibawa pasien. Pelaksana dari penelusuran riwayat penggunaan obat ini adalah apoteker. Ini adalah contoh form lembar riwayat penggunaan obat. Jadi di sini kita akan menuliskan identitas pasien, nama obat, dosisnya, sumber obat dari mana, ya, misal dari instalasi farmasi atau dari pasien beli sendiri, ya. Digunakannya mulai kapan, stopnya kapan, jumlah obatnya yang dibutuhkan berapa, ya, tercatat semua di sini. Lalu jangan lupa pelaksana atau apotekernya harus membubuhkan paraf di sini ya, membubuhkan nama dan paraf. Kemudian kegiatan rekonsiliasi obat, ya. Kegiatan rekonsiliasi obat ini merupakan proses mendapatkan dan memelihara daftar semua obat, baik resep maupun non-resep, yang sedang pasien gunakan dan membandingkannya dengan resep atau instruksi pengobatan ketika admisi, transfer, dan saat mau pulang. Pelaksana di sini adalah apoteker juga, ya. Jadi di sini kegiatan admisi itu adalah membandingkan obat yang pernah atau sedang digunakan pasien, ya, sebelum admisi dengan resep pertama dokter saat admisi, ya. Apakah ada perbedaan? Kalau kegiatan waktu transfer itu adalah rekonsiliasi yang dilakukan saat transfer antar ruang gawat. Kegiatan yang lain adalah di sini membandingkan terapi obat pada formulir instruksi pengobatan di ruang sebelumnya, pengobatan di ruang rawat saat ini, dan daftar obat yang pasien gunakan sebelum admisi. Dilakukan rekonsiliasi obat juga pada waktu discharge, yaitu saat pasien akan dipulangkan.
Kegiatan yang dilakukan adalah membandingkan daftar obat yang digunakan pasien sebelum admisi dengan obat yang digunakan 24 jam terakhir dan resep obat pulang. Ini adalah form ya, rekonsiliasi. Jadi ada form tersendiri ya, saat admisi, saat transfer, apapun saat akan pulang. Di sini ditulis detail ya, nama obatnya, dosis, frekuensi, cara pembuatannya, ya. Apakah lalu kita bandingkan ya, di sini ada kolom perubahan aturan pakai. Tadi kan ada kegiatan membandingkan sebelum ya. Jadi ditulis di kolom perubahan aturan pakai. Ada kegiatan pelayanan informasi obat, yaitu kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker. Nanti lebih detail akan dibahas di section berikutnya ya. Begitu juga dengan konseling akan dibahas di section berikutnya. Konseling adalah aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien dan atau keluarganya. Visit bangsal, ini adalah kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap, di mana apoteker bisa secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan lain mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat, dan melihat ada atau tidaknya reaksi obat tidak dikehendaki pada pasien. Tujuan lain adalah untuk meningkatkan terapi obat yang rasional dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, serta tenaga kesehatan lainnya. Kegiatan pemantauan terapi obat adalah kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Pelaksana PTO di sini adalah apoteker. Formulir yang dibutuhkan saat melakukan PTO antara lain formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT, formulir pemberian obat pasien, formulir laporan insiden keselamatan pasien, dan formulir MESO. Nah, ini dilakukan dokumentasi PTO ya dengan menggunakan metode swab yang sudah teman-teman pelajari ya waktu mata kuliah farmakoterapi. Jadi nanti diterapkan di sini. Sekarang farmasi sudah bisa menulis di rekam medis ya. Jadi farmasi juga menuliskan analisa kasus ya, ditulis analisa kasus dari pasien, dituliskan dengan metode swab di situ, lalu dituliskan saran-sarannya seperti itu. Monitoring efek samping obat atau MESO. Di sini kegiatannya yang melaksanakan adalah apoteker, dokter, dan perawat. Jadi pada MESO ini dilakukan survei ya, apakah terjadi efek samping obat pada pasien. Ya, dilakukan identifikasi. Jika terjadi efek samping obat pada pasien, dilakukan identifikasi. Obat apa yang memicu efek samping? Ya, kemudian dilakukan analisis dan diberikan rekomendasi penata laksanaan. Tindak lanjutnya apa setelah dilakukan analisa tadi? Nah, ini adalah contoh formulir MESO. Dicatatkan di sini ada kejadian apa untuk mempermudah dilakukan analisa, ya. Kemudian ada evaluasi penggunaan obat atau EPO, ya, yaitu proses sistematis dan berkesinambungan dalam menilai kerasionalan terapi melalui evaluasi data penggunaan obat pada suatu sistem pelayanan. Jadi pada evaluasi penggunaan obat ini yang melakukan adalah apoteker, dokter, atau perawat ya, dalam koordinasi oleh KFT. Ya. Ada kegiatan dispensing sediaan steril. Dispensing sediaan steril adalah penyiapan sediaan farmasi steril
untuk memenuhi kebutuhan individu pasien dengan cara melakukan pelarutan, pengenceran, dan pencampuran produk steril dengan teknik aseptik ya, untuk menjaga sterilitas sampai diberikan kepada pasien. Jadi di sini dilakukan peracikan penyiapan sediaan yang steril. Pelaksananya di sini ada yang berkompeten yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki kompetensi pencampuran sediaan aseptik. Pemeriksaan kadar obat dalam darah atau PKOD ini adalah kegiatan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter ataupun atas usulan dari apoteker kepada dokter. Jadi pelaksana kegiatan PKOD ini adalah apoteker. Ada juga pelayanan home care. Ya, apoteker dapat melakukan kunjungan pasien dan atau pendampingan pasien untuk pelayanan kefarmasian di rumah. Ya, yang pasti dengan persetujuan pasien atau keluarga. Biasanya dilakukan untuk terutama untuk pasien yang khusus yang membutuhkan perhatian yang lebih, ya. Dengan tujuan di sini adalah untuk memaksimalkan outcome terapi ya dan untuk mencegah komplikasi. Teman-teman bisa melihat lebih lengkap ya di sini. Bisa di-download petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ya. Dan juga karena kita di masa pandemi tahun 2020 baru ya ini ada panduan teknis pelayanan rumah sakit pada masa adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi ini ya. Bisa di-download sendiri, bisa dipelajari yang lebih lengkap. Bisa juga teman-teman cari literatur lain ya tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Terima kasih teman-teman. Materi nanti akan saya share di GC ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.